wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kepada Kepala Sekolah SDN 1 Bedana yang saya hormati, kepada Ibu Tia Ratnawati selaku calon guru penggerak atas kebenaran narasumber, kepada guru SDN 1 Bedana yang kami hormati, serta tamu undangan yang kami hormati pula. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi penyerahan penerapan budaya positif tanpa ada nama serta apapun. Yang berbagainya salawat dan salam semoga senantiasa tetap tersanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, serta umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menegakkan di muka bumi ini. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan susunan acara pada acara ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga inti, acara yang keempat lain-lain, dan yang kelima penutup. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kartini SPD selaku Kepala Sekolah SDN 1 Bedana. Kepadanya kami persilakan. Kepada guru selaku calon guru penggerak yang saya hormati beserta Dewan Guru SD 1 Bedana, kemudian kepada Bapak Ibu guru dari SD Majetengah, dari SD Karanganyar 1, SDN 2 Sekumpul, SDN 1 Gunung Langit yang saya hormati dan yang saya cintai. Marilah pertama-tama kita selaku umat Allah, umat Tuhan, selalu memanjatkan puji syukur kehadirannya bahwa di hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan sehingga kita bisa bertemu di SD 1 Bedana tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya. Semoga kita semua selaku pengikut-pengikutnya akan senantiasa selalu menantikan syafaatnya mulai detik ini sampai besok di zaman akhir. Allahumma amin. Bapak Ibu guru, tamu undangan, selamat datang. Panjenengan sudah meluangkan waktunya untuk pergi atau untuk mengikuti kegiatan dalam rangka kepentingan Bu Ruli. Saya selaku orang yang dituakan matur suwun sangat, panjenengan sudah meluangkan waktu kesibukan yang sudah diberikan ke SD 1 Bedana. Matur suwun. Kemudian yang kedua itu apa adanya monggo kalian disambi jamuan-jamuan yang sudah disiapkan oleh Bu Nuri apa adanya, monggo sampai dinikmati. Bapak Ibu, alhamdulillah di hari ini nanti Bu Nuri akan menyampaikan beberapa hal yang hubungannya dengan calon guru penggerak. Itu yang paling dominan, paling pesat isi dan maknanya itu paling tahu itu Bu Nuri. Nah, di sini saya diberi waktu istilahnya untuk sedikit memberikan ya rambu-rambu atau memberikan sekedar sambutan untuk di siang hari ini.
pada hari ini aksi nyata modul 1.4 intinya budaya positif, di mana aksi nyata modul ini khususon untuk ditampilkan di kelas 4. Akan tetapi nanti kami mohon aksi yang seperti ini, penyebaran penerapan budaya positif akan disebarkan, akan diterapkan khususnya di SD 1 Perdana untuk semua jenjang, untuk semua kelas. Nah, harapan saya kegiatan penyebaran budaya positif memang harus kita berikan dan harus kita tingkatkan. Mungkin Bapak Ibu Guru sudah melihat, sudah persa bahwa saat ini barangkali Bapak Ibu hanya di SD Perdana 1, ya. Jadi budaya positif sebenarnya sudah diterapkan, tapi kadang-kadang kalau Bapak Ibu Guru lena, Bapak Guru lupa, yaitu dia lagi dilakukan kegiatan yang agak kurang positif, kadang-kadang sampai gurunya ya istilahnya tidak marah tapi kadang mangkel seperti itulah. Untuk itu monggo penerapan ini nanti ditingkatkan kembali agar peserta didik SD 1 Perdana bisa menerapkan budaya positif yang telah Bu Ruli sampaikan atau Bu Ruli jalani. Kemudian yang berikutnya, Bu Ruli selaku calon guru penggerak memang kewajiban panjenengan nanti akan menularkan virus-virus positif. Jadi bayangan kita virus itu penyakit Bapak Ibu, tapi ada juga virus positif yang harus kita berikan, harus kita terapkan, baik virus positif untuk mereka guru-guru dan virus-virus positif untuk peserta didik atau warga SD 1 Perdana. Mungkin arahan atau sambutan dari saya cukup sampai di sini, nanti bisa dilanjut oleh yang berkepentingan atau narasumber. Waktu dan tempat kami persilakan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sini saya hanya sekedar ingin berbagi atas apa yang telah saya dapatkan, akan saya tularkan, yaitu tentang aksi nyata modul 1.4 penyebaran penerapan budaya positif. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang bersedia datang untuk sekedar saya bagikan ilmu saya. Perkenalkan, nama saya Ruli Viaranawati. Saya calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri 1 Perdana, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara. Marilah kita melakukan kesepakatan kegiatan atau komitmen belajar. Yang pertama, mengikuti dengan seutuhnya rangkaian kegiatan aksi nyata atau diseminasi. Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju. Baik. Untuk yang kedua adalah membuat catatan. Jadi tidak perlu mencatat semua yang saya sampaikan. Catatlah hal-hal yang penting saja. Buatlah memo kecil yang nantinya akan Bu Guru atau Bapak Ibu Guru terapkan nanti di kelas masing-masing. Untuk yang nomor 2, apakah Bapak Ibu setuju? Setuju. Baik. Kemudian yang ketiga, mengikuti kegiatan dengan hati yang gembira. Setuju? Apakah ada yang sedih di sini? Apakah ada yang gembira? Gembira. Agar kita lebih gembira mengikuti kegiatan ini, bagaimana kalau kita tepuk gembira? Oke. Hei, saya aba-aba. Tepuk gembira. Semangat. 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 Gembira. Semangat siang. Siang, siang, siang. Luar biasa. Tepuk tangan. Baik.
kegiatan hari ini, saya akan membacakan latar belakang kegiatan ini, yaitu sekolah semestinya menciptakan iklim pendidikan yang mampu membiasakan setiap warganya, khususnya peserta didik, untuk melakukan budaya atau kebiasaan yang positif. Budaya yang mengakar kuat dan menjadi sebuah kebiasaan positif yang dilakukan secara berkelanjutan dan sadar oleh setiap warga sekolah. Semua pihak harus terlibat dalam pembiasaan positif tersebut. Pembiasaan positif yang merupakan budaya positif yang akan menjadi budaya sekolah. Itu adalah latar belakang dari kegiatan ini. Kemudian tujuan aksi nyata. Yang pertama, diharapkan murid dapat lebih terbuka dan sadar diri untuk melakukan budaya positif. Selama ini di kelas Bapak Ibu, adakah yang belum sadar? Belum sadar. Untuk yang kedua, memiliki keyakinan yang lebih baik terhadap nilai-nilai budaya positif guna melaksanakan peraturan atau kesepakatan atau keyakinan kelas dan sekolah. Untuk keyakinan kelas nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Yang ketiga, guru mampu membimbing murid dalam membuat keyakinan kelas dan menerapkan budaya positif. Kemudian lini masa tindakan yang akan dilakukan. Tolak ukur, yaitu guru mampu membimbing murid untuk membuat keyakinan kelas sehingga terwujud budaya positif di lingkungan sekolah dan terwujudnya budaya positif murid dari keyakinan kelas tersebut. Lini masa tindakan yang dilakukan. Ada 5 lini masa yang saya lakukan, yaitu yang pertama, memantau murid dan sekolah. Kemudian yang kedua, menyusun rancangan. Yang ketiga, berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang rencana kegiatan. Yang keempat, praktik pembuatan keyakinan kelas. Dan yang kelima adalah evaluasi pelaksanaan pembuatan keyakinan kelas. Untuk dukungan yang dibutuhkan, yaitu adanya kolaborasi yang membantu dari kepala sekolah dan kesediaan dari rekan komunitas praktisi serta murid. Untuk rekan komunitas praktisi ini bisa dari rekan satu sekolah, bisa juga dari rekan lain sekolah bisa. Kemudian dijadikan satu grup, bisa nanti grupnya berupa grup WA boleh atau grup apapun. Nah, apa yang akan kita pelajari dari kegiatan hari ini? Yaitu yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Yang ketiga, yaitu keyakinan kelas. Yang keempat, restitusi 5 posisi kontrol. Yang keempat, ada segitiga restitusi. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Untuk materi yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sekali, semboyan dari Ki Hajar Dewantara yang terkenal, apakah betul? Ya. Semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara yang terkenal yaitu Ing Ngarsa Suntulodo, yang artinya memberi contoh yang baik. Jadi seorang pendidik tidak hanya memberi perintah kepada murid, kepada peserta didik, kamu harus seperti ini, kamu salah, tidak. Tetapi pendidik diharapkan untuk memberi contoh yang baik.
Kemudian ing madya manungkarsa. Setelah di depan kita memberi contoh, di tengah membangun kemauan atau niat. Sedangkan yang tukuri hadayani di belakang memberikan dorongan, semangat, motivasi. Nah, kemudian dari semboyan tersebut ada beberapa pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sangat luar biasa. Ketika dulu saya tidak mengikuti calon guru penggerak, saya hanya mengerti, Ki Hajar Dewantara hanya semboyannya saja. Tetapi setelah saya mengikuti calon guru penggerak, ternyata pemikiran Ki Hajar Dewantara itu menurut saya sangat sempurna. Apa pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama adalah bangga dengan semua yang kita miliki, jangan meniru budaya lain. Kenapa? Karena budaya lain belum tentu pas atau cocok dengan kita. Betul. Untuk yang kedua, setiap anak memiliki keunikan dan kelebihan sebagai kodratnya masing-masing. Kita fokus anak itu lemah ketika dia tidak bisa membaca misalkan. Anak itu lemah ketika dia tidak bisa berlari. Padahal setiap anak itu mempunyai keunikan masing-masing, mempunyai kodratnya masing-masing. Ada yang anaknya itu lemah ketika disuruh berlari, tetapi dia pandai membaca. Ada yang anak itu lemah ketika disuruh membaca, tapi ternyata dia kuat di menulis. Seperti itu. Kemudian lagi karakter. Ada anak yang karakternya itu pendiam. Jangan kita menilai anak pendiam dia tidak pintar atau kurang pintar. Bisa saja anak yang pendiam itu meskipun dia tidak pandai untuk berbicara, tetapi dia sangat pandai untuk merangkai kata-kata. Kemudian pemikiran yang ketiga, peserta didik adalah kertas yang sudah terisi. Setuju Bapak Ibu? Setujukah? Apakah anak peserta didik itu sebenarnya kertas yang sudah terisi atau masih kertas yang berbentuk kosong? Setuju berarti ya? Iya. Dulu kita menganggap bahwa anak itu adalah kertas yang murni, kertas putih yang bersih. Ya, padahal sebenarnya setiap anak itu sudah mempunyai coretannya masing-masing. Tugas kita adalah untuk menebalkan coretan tersebut. Kemudian yang keempat, guru adalah sebagai petani. Kenapa disebut guru sebagai petani? Petani itu yang dilakukan pertama kali apa? Mengolah lahan agar bisa ditanami, terus subur, kemudian mencari bibit yang unggul. Kenapa? Agar hasilnya betul maksimal. Begitu juga dengan guru. Kita mencari dulu, ini anak cocoknya di sini. Ketika dia mempunyai karakteristik yang unik, karakteristik unik tersebut kita tebalkan seperti kertas yang tidak kosong itu. Kita tebalkan, kita bimbing, kita tuntun. Tujuan kita adalah agar peserta didik kita itu menjadi manusia yang berkualitas. Kemudian yang kelima, merdeka. Merdeka yang dimaksud adalah
tidak hanya terlepas dari perintah saja. Oh, saya sudah tidak diperintah nih, saya sudah bebas, saya sudah merdeka. Tidak seperti itu. Tetapi merdeka yang dimaksud adalah bagaimana anak tersebut bisa memerdekakan dirinya sendiri, bisa memerintah dirinya sendiri untuk melakukan budaya positif. Ini saya ada kertas. Kertas ini nanti Bapak Ibu tulis apapun barang atau sesuatu, entah itu perasaan, entah itu barang boleh, yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Setelah ditulis di sini, kemudian kertasnya dilipat, genggamlah kertas ini sekuat tenaga. Baik. Setelah itu carilah satu teman untuk dijadikan pasangan. Nah, secara bergantian nanti kalian Bapak Ibu bisa merayu, bisa dengan cara apapun, dengan disentuh atau dirayu atau diejek atau dibentak sekalipun, terserah bagaimana usaha Bapak Ibu untuk membuka genggaman tangan dari teman Bapak Ibu. Mengapa Anda tidak membuka kepalan tangan Anda? Saya ingin bertanya kepada Pak Nurman Coba. Kenapa Pak Nurman tidak membuka kepalan tangan Pak Nurman? Karena Pak Tino tidak bisa merayu. Karena Pak Tino tidak bisa merayu. Bagaimana dengan yang lain? Sama. Bu Siti, mengapa Bu Siti membuka kepalan tangan Bu Siti? Refleks, betul si perayunya dengan sekuat tenaga merayu. Awalnya tidak ingin membuka kepalan tangan, tetapi ternyata bisa refleks, bisa misalkan sudahlah, saya kasihan dengan si perayu, dia terlalu besar usahanya, maka saya berikan kepalan tangan saya untuk terbuka. Nah, pertanyaan selanjutnya, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol? Betul, diri kita sendirilah yang memegang kontrol pada diri kita. Rayuan apapun, lewat. Entah itu bentuknya, ini uang 1 miliar untuk kamu. Ketika kita sudah sukses untuk memegang kontrol diri kita, itu uang 1 miliar tidak ada harganya dengan apa yang saya pegang. Seperti itu. Jadi ketika tangan itu terbuka, tangan itu tetap tertutup, siapa yang memegang? Ya kita. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, miskonsepsi kontrol menurut Dr. William Glasser. Miskonsepsi kontrol yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Selama ini kita atau saya sendiri, saya menganggap bahwa saya itu bisa mengontrol murid, membuat mereka itu mau dengan apa yang kita harapkan, begitu. Padahal sebenarnya tidak, karena pemegang kontrol itu adalah diri sendiri. Begitu juga dengan peserta didik kita. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Sebenarnya tidak. Kemudian yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu berlaku tidak hanya ketika kita menjadi guru saja, tetapi di rumah juga seperti itu. Ya, saya sebagai ibu juga, saya itu lebih tua dari kamu, nak.
Jadi kamu itu harus manut dengan saya, kamu harus nurut dengan saya. Itu miskonsepsi. Kembali lagi bahwa anak kita, entah itu di sekolah, entah itu di rumah, mereka itu punya kontrol masing-masing. Kemudian, apa itu disiplin? Biasanya disiplin itu dikaitkan dengan sesuatu yang diatur betul, peraturan. Tetapi menurut Jane Gossam, dalam bahasa Latin yaitu disiplina yang berarti adalah belajar, bukan peraturan tetapi adalah belajar. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian, nilai-nilai kebajikan universal. Apakah Bapak Ibu tahu arti dari nilai-nilai kebajikan universal? Tidak. Nilai-nilai kebajikan universal yang dimaksud adalah nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Jadi kebajikan universal, nilai-nilai yang dianut, nilai-nilai positif yang dianut oleh seseorang. Dalam dunia pendidikan sekarang, kita mengenal istilah profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu tahu ada berapa dimensi? Beriman, bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, mandiri. Yang ketiga, betul. Yang keempat, yang kelima, yang keenam. Jadi ada berapa? 6, betul. Nah, agar kita lebih mengenal apa itu profil pelajar Pancasila, bagaimana kalau kita menyanyi bersama? Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan yang menunggumu. Sadarilah masa berganti, tantangan yang kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita nanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bernyanyi bersama. Jangan lupa itu nanti dihafalkan oleh Bapak Ibu. Jangan sampai nanti anak didik kita itu saya hafal tuh, tetapi ternyata kita tidak. Nah, kemudian materi yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Adakah kata di situ yang menurut Bapak Ibu itu ada saya masih kurang paham? Betul. Saya pun begitu waktu itu. Apa sih restitusi? Ternyata yang pertama yaitu motivasi. Motivasi yang kita kenal adalah bentuk dari sebuah dorongan, sebuah pemberian semangat. Motivasi perilaku manusia menurut Jane Gossam yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Menurut peserta didik, menurut anak didik kita, mereka itu melakukan disiplin
itu agar mereka itu merasa nyaman. Saya tidak ingin dimarahi Bu Guru, saya tidak ingin dimarahi Pak Guru, maka saya lakukan disiplin. Nah, proses itu adalah motivasi ekstrinsik, yaitu berasal dari luar diri kita. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, peserta didik melakukan disiplin agar mereka itu mendapatkan penghargaan, mendapatkan pujian dari orang lain. Siapa? Dari Bapak Ibu Guru. Itu adalah bentuk motivasi ekstrinsik. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi dari dalam intrinsik, dan motivasi yang dari intrinsik inilah motivasi yang paling berbekas. Kenapa? Karena itu berasal dari dalam diri. Saya niat, saya melakukan disiplin itu karena saya itu ingin saya itu menjadi pribadi yang baik, bukan dari faktor luar. Nah, kemudian hukuman dan konsekuensi. Ada dua kata di situ, hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu bersifat satu arah. Dari pihak guru yang memberikan, murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Jadi ketika anak terlambat, kita langsung marahi, "Hei, Boman, kenapa kamu terlambat hari ini?" Kita cenderung seperti itu kan? Iya. Kemudian karena dia itu terlambat, ini Bu Guru hukum ini, kamu harus berdiri di depan kelas. Nah, sedangkan konsekuensi sudah disepakati oleh murid dan guru. Jadi sebelumnya dilakukanlah sebuah keyakinan kelas. Jika peserta didik datang terlambat, maka akan diberikan konsekuensi untuk membersihkan kelas, seperti itu. Kemudian konsekuensi yang akan diterima jika kita melakukan pelanggaran. Kemudian penghargaan. Menurut Bapak Ibu, kita melakukan atau memberikan penghargaan kepada peserta didik itu baik atau kurang baik? Baik. Adakah yang menjawab kurang baik? Tidak. Berarti mayoritas menyetujui bahwa memberikan penghargaan itu baik. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah masalah. Apakah ada yang berkenan untuk membaca? Guru kelas 2 SD mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berusaha masuk dalam kelas setelah jam istirahat selesai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Bu Ana sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya Bu Ana berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Ana akan mengiringi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Ana. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Ana selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu.
Apabila tidak mengetahui tentang hakikat bintang dan bintang saja, pada saat mau ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali ke bintang masih keras. Apa yang terjadi? Mengapa? Dari kasus tersebut, apa yang terjadi? Ketika Ibu Anas masuk di kelas 2, anak kelas 2 itu ramai, tidak mau tertib, kemudian dia mempunyai solusi, saya memberikan bintang, stiker bintang agar mereka itu tertib. Waktu itu, apa yang dilakukan oleh Ibu Anas itu berhasil. Tetapi ketika Ibu Anas izin tidak masuk, digantikan oleh guru lain, anak-anak kelas 2 kembali lagi tidak tertib. Apa yang terjadi? Apakah penghargaan efektif? Tidak. Mengapa? Ya, ingin mendapatkan hadiah, imbalan, kemudian hal itu berlaku hanya dalam jangka pendek, tidak dalam jangka panjang. Nah, berarti selama ini juga kita telah terjadi suatu miskonsepsi bahwa sebenarnya penghargaan itu kurang baik dilakukan. Nah, agar penghargaan itu baik dilakukan, maka yang kita lakukan adalah pemberian motivasi, bukan suatu penghargaan. Nah, dihukum oleh penghargaan. Betul tadi yang dilakukan, yang dikatakan bahwa penghargaan hanya berpengaruh dalam jangka pendek. Dalam satu waktu bisa saja itu berpengaruh dalam jangka panjang, tetapi bukan hal yang positif. Kemudian penghargaan itu menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan, tidak efektif, merusak hubungan. Yang dimaksud adalah adanya suatu perasaan iri dan dengki nanti. Itu anak itu mendapatkan stiker bintang terus, tetapi saya tidak. Kemudian yang ketujuh, penghargaan mematikan kreativitas. 8. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Penghargaan bisa kita alihkan dengan pemberian pengakuan atau apresiasi. Bentuknya seperti apa? Misalkan, kemarin saya perhatikan kamu dengan menggunakan kata yang lembut, kita memberikan dia apresiasi, kita mengakui mereka, itu sudah menjadi sebuah penghargaan untuk mereka tanpa kita harus memberikan suatu barang misalkan. Kemudian kata saya menghargai, terima kasih nak, karena kamu sudah mau untuk berangkat awal, seperti itu. Kemudian perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, menurut Bapak Ibu, kasus yang pertama itu bentuknya hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, hukuman. Yang ketiga, hukuman juga. Yang keempat, konsekuensi. Yang kelima, konsekuensi. Yang keenam, hukuman. Yang ketujuh, hukuman. Hampir terlihat seperti hukuman semua, ya, betul. Nah, sekarang kita lihat bahwa ya, nomor 1, 2, 3, 6 itu bentuk
hukuman, sedangkan nomor 4, 5, dan 7 adalah bentuk dari konsekuensi. Nah, mari kita bersama-sama menjawab penasaran kita. Apa sih itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika ada seorang anak dia nakal, misalkan dia itu tidak mau berteman dengan salah satu anak, kita tidak bisa terus memarahi dia, kemudian memberikan dia penilaian bahwa dia itu anaknya. Tidak seperti itu. Yang kita lakukan adalah kita melakukan restitusi. Bagaimana langkah restitusi? Kita ajaklah anak tersebut duduk bersama, atau mungkin bisa berhadapan atau duduk di samping. Kemudian kita lakukan sentuhan fisik. Sentuhan fisik bisa dengan, tidak harus yang kita belai, kita apakan, itu tidak. Tetapi dengan hanya menepuk kecil saja itu sudah merupakan suatu pembentukan rasa nyaman kepada anak. Setelah kita membuat anak itu nyaman, galilah dia. Galilah sebab kenapa dia tidak mau berteman dengan anak itu. Apakah ada kesalahan di anak yang tidak mau bermain, ataukah ada faktor lain? Nah, langkah restitusi adalah mencari solusi untuk masalah mereka, kemudian membuat bahwa mereka itu berpikir untuk menjadi seseorang yang berguna dan harus memperlakukan orang lain itu dengan tindakan yang tepat. Untuk contoh kasusnya, yaitu ada siswa datang terlambat. Pemberian hukumannya biasanya dengan nada yang tinggi, guru marah-marah, menghukum siswa. Itu contoh dari hukuman. Kemudian konsekuensi, guru menggunakan kata yang lebih lembut dengan memberikan konsekuensi. Kamu tahu keyakinan kelas kita, seperti itu. Kemudian restitusi, guru menanyakan dulu keyakinan kelas, kemudian membantu menyelesaikan masalah, bersifat terbuka. Jadi guru itu tidak ada perbedaan. Bagaimanapun nakalnya anak itu, jangan kita lihatkan, jangan kita perlihatkan bahwa kita itu tidak menyukai dia. Jadi begitu. Bagaimanapun anak itu sudah membuat kesalahan, maka muka kita itu harus senyum, keibuannya, kebapakaannya itu diperlihatkan seperti itu. Kemudian siswa mampu menghormati dirinya dan orang lain, itu yang diharapkan. Nah, keyakinan kelas. Di kelas ini saya sudah membuat keyakinan kelas dengan murid-murid. Keyakinan kelas itu bukan kesepakatan, bukan tata tertib, bukan peraturan. Tetapi keyakinan kelas adalah nilai kebajikan yang tersirat dan tersurat, sehingga terjadilah sebuah keyakinan dari dalam diri dan berguna untuk dilakukan bersama. Nilai-nilai kebajikan dari keyakinan kelas itu ada keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, dan sebagainya. Misalkan kita membuat peraturan kelas, prosedur keyakinan kelas,
Yang pertama adalah keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi ada kesepakatan antara guru dan murid. Tidak kita sebagai pendidik yang menentukan keyakinan kelasnya seperti ini tidak. Tetapi kita hanya mengarahkan dan bentuklah keyakinan kelas berdasarkan kesepakatan bersama. Kemudian keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jika tidak bisa diterapkan, ya jangan dipaksakan. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu sifatnya tidak permanen. Sewaktu-waktu bisa diubah, entah itu 1 poin bisa, atau keseluruhan poin juga bisa. Kemudian materi yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, namanya Joni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Joni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Bapak Ibu dihadapkan dengan situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Menanyakan kepada Joni. Apa yang ditanyakan? Ya, alasan sebab. Kemudian setelah menanyakan sebab, alasan, ya, itu adalah sebuah proses penggalian informasi. Nah, kemudian kita akan belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Menurut Bapak Ibu, dari kasus si Joni tadi, masuknya ke kebutuhan dasar yang mana? Apakah Joni itu membutuhkan untuk bertahan hidup? Bukan. Apakah Joni membutuhkan cinta dan kasih sayang? Apakah kebebasan? Tidak. Apakah kesenangan? Bukan. Bisa. Apakah kekuasaan? Bisa juga. Ya. Tidak hanya satu, tetapi bisa kelimanya. Nah, dari kasus si Joni, dia itu merasa seperti ingin diperhatikan, betul, masuk kepada cinta dan kasih sayang. Kemudian, apakah dia itu ingin mencari kesenangan? Bisa jadi. Apakah dia itu ingin berkuasa juga? Bisa jadi juga. Nah, untuk materi yang kelima, yaitu 5 posisi kontrol dalam restitusi. Ada sebuah kasus lagi. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, kepala sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibu Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di sosial media. Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh, dan pada saat hadir pun Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat mengejek teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh. Nah, bila Bapak Ibu itu selaku kepala sekolah, penerapan disiplin apakah yang akan Bapak Ibu lakukan
untuk kasus Hana dan kasus Anto. Kita berangan-angan dulu, andaikan saya menjadi kepala sekolah, ada kasus seperti itu, apa yang akan saya lakukan ya? Apa itu 5 posisi kontrolnya? Posisi kontrolnya yang pertama adalah sebagai penghukum. 5 posisi kontrolnya itu untuk pendidik. Jadi ada 5 posisi kontrol seorang pendidik jika dihadapkan dengan peserta didik. Apa itu menghukum? Apa itu membuat orang merasa bersalah? Apa itu teman, pemantau, dan manajer? Di set ini kita akan lebih paham apa itu sih posisi penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, jika kita berada di posisi penghukum, misalkan seperti kasus yang tadi, ada seorang siswa yang terlambat datang ke sekolah. Biasanya yang kita lakukan itu bagaimana? Ya, yang saya contohkan tadi menghadik Pak Nurman, membentak dia, kenapa kamu tidak berangkat lebih awal? Berarti saya itu berada pada posisi penghukum, menggunakan kata-kata yang keras, menghadik, menunjuk, menyakiti, menyindir, bisa dengan suara keras, bisa dengan suara yang lembut, tetapi lebih menyakitkan. Kemudian contoh apa yang dikatakan oleh guru, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, awas Nurman, rasakan. Hasilnya apa? Hasilnya Pak Nurman akan memberontak, menyalahkan orang lain, kemudian dia akan cenderung untuk berbohong, seperti itu. Kemudian membuat orang merasa bersalah sampai dengan posisi manajer itu cenderung menggunakan kata-kata yang lembut, kata-kata yang lebih bisa diterima. Ya. Membuat orang merasa bersalah, biasanya guru akan berceramah dan mengatakan, nah, seharusnya kamu berangkat lebih awal atau mengerjakan PR ketika setelah pulang sekolah. Ibu kecewa sama kamu, atau kamu telah membuat ibu kecewa. Nah, untuk hasilnya si anak akan menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kemudian posisi teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Saya tidak ingin dicap bahwa saya adalah guru yang galak. Saya tidak ingin mereka itu tidak mematuhi saya. Tetapi jika saya menjadi guru yang galak, mereka pasti takut dengan saya. Maka kita menjadi posisi teman. Tetapi apakah itu sebuah posisi yang sangat aman? Tidak. Biasanya peserta didik akan menjadi tergantung, menjadi manja, menjadi berani dengan kita. Itu adalah posisi teman. Kemudian posisi pemantau. Apa yang guru katakan jika ada di posisi pemantau? Jadi guru itu lebih cenderung mengatakan atau menanyakan apa peraturan yang sudah ditetapkan, sudah dibuat. Iya, apa peraturannya? Kamu tahu kan peraturan di sekolah ini itu 1, 2, 3 dan sebagainya. Kemudian hasilnya si anak akan lebih menyesuaikan diri. Kenapa? Karena dia itu merasa bahwa dia itu sedang di
Kemudian posisi kontrol yang terakhir itu berada pada posisi kontrol yang tertinggi, di mana dari kesekian posisi kontrol dialah yang paling sempurna. Jadi yang dilakukan oleh guru adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan dari mengolah informasi, kemudian dia mengolah bagaimana apa yang dirasakan oleh peserta didik, kemudian dicarikan solusinya, kemudian si anak itu diberikan tawaran apa yang ingin kamu lakukan dari kesalahan ini, seperti itu. Yang dikatakan oleh guru adalah apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Hasilnya peserta didik akan lebih kuat pribadinya. Saya sudah mempraktekkan kelima posisi kontrol itu. Ada di kelas 4, ada di kelas lain. Dan saya merasakan memang di posisi manajer ini saya merasakan saya lebih tenang. Dari dalam diri saya itu merasakan lebih tenang. Saya tidak perlu marah-marah. Dan ketika saya mempraktikkan di posisi penghukum, saya juga merasakan saya menjadi tidak tenang. Kemudian timbal baliknya dari anak juga, dia akan membenci saya. Terbentuklah segitiga restitusi. Ada 3 sisi. Sisi yang pertama yaitu validasi tindakan yang salah. Ada anak yang salah, kita validasi dulu dengan mencari alasan. Apakah alasan kamu melakukan hal yang tidak baik tersebut? Kemudian, adakah cara lain yang lebih efektif? Itu validasi tindakan yang salah. Kemudian, setelah divalidasi, kita lakukan stabil identitas, menstabilkan identitas. Baik Bapak kira apa yang kamu lakukan sebenarnya juga pernah dilakukan oleh orang lain. Itu. Jadi tidak menyalahkan anak atau bisa dengan kalimat hal itu bisa dilakukan juga oleh orang lain, tidak hanya kamu. Itu menstabilkan identitas agar si anak itu merasa nyaman, merasa tenang, akhirnya dia mau terbuka. Kemudian segitiga yang sisi ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Langkahnya baik, kalau sudah tahu bahwa itu salah, selanjutnya Bapak ingin tahu kelak kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Apakah akan seperti itu terus atau akan berubah? Nah, itu menanyakan keyakinan. Jadi keputusan apa yang anak ambil itu adalah keyakinan anak tersebut. Seperti itu. Penjelasan untuk sisi yang pertama tadi, mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Itu proses dari menstabilkan identitas. Bentuk kalimatnya ada 7. Bisa juga dengan menggunakan kalimat yang lain. Berbuat salah itu tidak apa-apa, nak. Wajar. Kemudian yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Yang ketiga, Bu Guru juga pernah melakukan kesalahan seperti itu ketika dulu waktu Bu Guru masih SD misalnya. Kemudian yang keempat, kita bisa kok menyelesaikan masalah ini. Yang kelima, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus menstabilkan diri kita terlebih dahulu. Yang keenam, kamu berhak kok merasa seperti itu.
Yang ketujuh, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nanti anak-anak akan menjawab, saya tidak, atau iya. Itu keputusan ada di anak tersebut. Kemudian sisi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Siap untuk dihubungkan dengan nilai yang dia percaya. Kemudian dia akan berpindah untuk menjadi orang yang dia inginkan atau seperti apa yang ingin dia lakukan, seperti itu. Bentuk kalimatnya adalah apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kemudian yang terakhir, kamu mau jadi orang yang seperti apa, nak? Gitu. Nah, berikut akan saya tayangkan praktek keyakinan yang telah saya lakukan. Ketika saya tawarkan atau memberikan kesepakatan pertama kali, anak-anak itu masih memberikan kata-kata yang bahwa itu adalah kata-kata peraturan, bukan sebuah keyakinan. Nah, setelah terjadinya kesepakatan tadi dari beberapa kesepakatan kelas itu, kemudian jadilah 6 keyakinan kelas, yaitu tanggung jawab, sayang dan hormat, bekerja sama, saling peduli, dan tepat waktu. Seperti yang saya pasang di pintu lorong kelas 4 dengan kelas 3. Segitiga restitusi yang telah saya lakukan. Ini kasusnya ada beberapa anak yang tidak mau bermain dengan salah satu anak. Jadi anak yang dicueki itu menangis dan merasa bahwa dia itu tersakiti. Jika kita akan melakukan restitusi itu, yang pertama kita lakukan adalah kita harus menstabilkan diri kita sendiri dulu. Jadi ketika ada anak atau siapapun yang lapor kepada kita atau kita melihat sendiri, biasanya kita akan panas, kita akan cepat emosi. Nah, maka yang kita lakukan adalah kita harus menstabilkan diri kita dulu. Kita adem-ademi awaknya dewek, kita dinginkan diri sendiri dulu. Setelah kita sudah adem, maka kita ajaklah anak untuk melakukan restitusi. Ini salah satu praktek budaya positif, yaitu mengajarkan anak untuk absen jujur. Jadi seperti yang ada di situ, meskipun bentuknya sudah kurang layak, tetapi anak-anak antusias sekali jika mereka itu baru datang, kemudian mereka mengisi absen tersebut. Selain itu juga saya mengajak anak-anak untuk berbaris di depan kelas sebelum melakukan pelajaran. Ini berlaku juga ketika saya tidak ada di sini atau ketika saya belum datang ke kelas, mereka alhamdulillah sudah baris sendiri dan masuk ruangan. Kesimpulan
hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru dapat berefleksi pada posisi kontrolnya sebagai seorang among, yaitu seorang manajer, berada pada posisi manajer. Bagaimana posisi manajer itu? Ya, yang bisa untuk menuntun murid menjadi insan yang lebih baik, lebih mandiri, lebih merdeka, dan lebih bertanggung jawab. Apa yang saya dapatkan sudah saya bagikan, sudah saya tularkan, meskipun itu hanya inti-intinya saja. Misalkan nanti ada yang masih belum paham, kemudian penasaran, saya ingin tahu lebih banyak di posisi ini, materi ini, boleh minta kepada saya, nanti saya bagikan. Ya, demikian diseminasi yang telah saya lakukan untuk aksi nyata modul 1.4 tentang penyebaran penerapan budaya positif. Mungkin ada pertanyaan? Boleh, Mas Tino? Terkait tadi tadi kan ada pembentukan keyakinan itu kan walaupun universal, tapi kalau bagi anak kelas 1, 2, kelas bawah, bahkan kelas atas itu kan kalau universal itu kan memahaminya mungkin belum terlalu tepat gitu ya. Nah, terus apakah karena abstrak terlalu itu kan abstrak, ada abstrak apa tanggung jawab, padahal anak kan masih dalam poin-poin. Nah, apakah ada yang kesepakatan pertama itu masih dipajang di kelas, nanti alurnya nanti ke ini kesepakatan kita arahnya untuk ke keyakinan seperti atau hanya keyakinan kelas saja yang dipajang, itu nanti yang abstraksinya ke universal yang anak-anak. Jadi ya pertanyaannya itu, apakah dua-duanya dipajang sebagai awal mula menuju universalnya, sepakatannya apa bagaimana? Dalam prakteknya? Ya, untuk prakteknya karena kesepakatan dan keyakinan sudah dua hal yang berbeda begitu. Jadi dua hal itu dipajang boleh. Dengan langkah memancing mereka itu lebih tahunya kepada kesepakatan, aturan, tata tertib. Tidak apa-apa ketika kita ingin membuat keyakinan kelas, ini kan hal yang baru. Saya juga ini mempelajari materi ini adalah hal yang baru sama. Jadi kita pancing mereka dulu, apa tata tertib untuk kelas kita, apa aturan untuk kelas kita, seperti itu. Nah, ketika anak sudah terpancing dengan itu tadi, sudah kita rinci seperti itu, baru kita membantu mereka untuk mengarah kepada hal yang universal untuk membentuk sebuah keyakinan kelas. Jadi akan kita pajang keduanya juga boleh, akan kita pajang keyakinan kelasnya saja juga boleh, begitu. Nah, ada lagi pertanyaan? Tidak? Cukup? Sudah lelah? Ya, saya akhiri diseminasi yang saya lakukan untuk aksi nyata modul 1.4 ini. Terima kasih atas kehadiran dan antusiasmenya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk gembira. Lebih bisa saling kolaboratif untuk memajukan sekolah kita, kelas kita menjadi kelas dan sekolah yang membudayakan hal positif. Jika tadi materi dari guru sangat luar biasa.